萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hey, sebenarnya murid baru itu mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Wode memegang file kasus di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di case file meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan. Garis besar keseluruhannya persis sama dengan Xiaoyan. Wode menutup case file di tangannya sebelum senyum tulus muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam. Anak kecil, kamu jelas tidak sederhana. File kasus menyatakan bahwa kamu hanyalah Douze bintang 4 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang, aku khawatir kamu setidaknya hanya dari kelas Douzi kan? Setelah mendengar kata-kata Haude, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiaoyan. Dalam 2 tahun ia langsung maju dari bintang 4 Douze menjadi Douzi. Kecepatan seperti ini cukup bagus. Xiaoyan tersenyum tidak menyangkal ataupun mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung menuju ke akademi sekarang? Wode bertanya sambil tersenyum. Iya, Xiaoyan mengangguk. Bawa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke dalam akademi. Wode mengeluarkan rencana biru dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum itu dan tersenyum sebelum dia bertanya. Itu benar, kebetulan besok adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam, bukan? Ah, iya, itu benar pemimpin bagian Wode. Seorang anggota unit buru-buru menjawab. Kamu sangat beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah baru saja memasuki akademi. Namun aku ingat bahwa sepertinya ada namamu di kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Wolling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya kamu tidak datang pada akhirnya. Itu sangat membuat marah instruktur Wolling. Oleh karena itu, aku pikir dia tidak mungkin masukkan namamu tahun ini. Lagi pula, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas 1, kata Wode sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingin melihat wajah wanita yang marah dan hijau, saat itu dia tertawa pahit dan berkata, aku memang memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu. Ini bukan urusanku. Jika kamu ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan padanya sendiri, ujar Wode tersenyum senang. Namun aku melihat bahwa kamu sedang terburu-buru untuk pergi ke akademi dalam, jadi aku tidak akan menahanmu. Namun masih ada wilayah hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di sana, yang cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Aku bisa membiarkan orang-orang mengemudikan kapal induk untuk membawamu langsung ke kota Jianan dengan cepat. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu terima kasih banyak instruktur Wode. Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini. Dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa berterima kasih. Tidak apa-apa, Wode tersenyum. Di saat ini sama sekali tidak sesuai dengan sikap dingin yang dia tunjukkan di pintu masuk kota. Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali lagi sebelum kamu pergi. Meskipun kamu belum memasuki akademi, kemungkinan kamu sudah memiliki cukup banyak lawan potensial di akademi Jianan. Aku pikir kamu juga tahu apa alasannya, adalah jenis gadis luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap pria muda berbakat di akademi. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari hal-hal sederhana. Namun aku menyarankanmu untuk tahu bagaimana bertahan, itu akan sedikit lebih pintar. Wode mendekat ke Xiaoyan dan mengingatkannya dengan niat yang baik. Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini, meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi. Dia percaya bahwa penggilingan hidup dan matinya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk daripada metode pengajaran apapun.
Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Do Huang dan bahkan Do Zong. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingatmu, instruktur Huode. Xiaoyan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiaoyan pun tersenyum pada Huode dan menangkupkan kedua tangannya tanpa membuang waktu. Xiaoyan berbalik dan dengan cepat berjalan keluar ruangan dan melihat Griffin yang besar berdiri di jalan di luar. Pada saat ini pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiaoyan saat mereka berkata, "Junior Xiaoyan, tolong naik ke atas, kami akan mengantarmu ke kota Jianan." "Terima kasih banyak." Xiaoyan tersenyum, tubuhnya dengan lincah melompat ke punggung Griffin. Melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah dua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali menaikinya hanya bisa duduk di atas pelana buatan tertentu untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun Xiaoyan mampu sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri untuk membiarkan tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bahkan mereka berdua tampilkan dengan begitu santai. Apa yang dikatakan wakil pemimpin bagian memang benar. Xiaoyan ini memiliki beberapa keterampilan. Mereka berdua bergumam di dalam hati mereka, melambaikan tangan pada Huode yang telah berjalan keluar rumah. Sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka, segera sayap Griffin yang merayap di tanah mengepak, tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiaoyan menatap kota kecil itu yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghela nafas. Kemudian mengangkat matanya dan menatap langit yang biru. Wajah seorang wanita muda yang elegan dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya semua menyebabkan pemuda itu yang telah hidup dalam kesulitan selama 2 tahun menjadi begitu peduli. "Sun akhirnya aku bisa melihatmu lagi." Penerbangan ini berlanjut hampir sepanjang malam, tentu saja ini juga termasuk istirahat 2 hingga 3 jam di tengah jalan. Ketika fajar hari berikutnya tiba, seutas sinar matahari keluar dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini Xiaoyan yang matanya tertutup saat dia istirahat membuka seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas yang membuat seorang terdiam perlahan muncul di dalam kabut yang samar. Ini kota Jianan ya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini bisa dilihat seberapa besar kota ini. "Junior Xiaoyan, kita akan menghentikan Griffin ini di halte terbang di dalam kota. Setelah itu kamu harus bergegas ke akademi sendirian. Ini adalah rotasi kelompok penegak hukum kami minggu ini. Oleh karena itu kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama." Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. "Terima kasih banyak senior." Xiaoyan mengangguk dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. "Tidak perlu." Pria muda itu melambaikan tangannya, peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan pekikan lembut. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Griffin yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan mengembuskan nafas, berbalik dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang diaspal dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergejolak menyebabkan Xiaoyan diam-diam menjadi terengah-engah. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Jiama. Ini memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja yang akan menarik banyak orang ke tempat ini. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiaoyan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati sebuah jalan. Di kejauhan dia tampak bisa melihat garis samar akademi kuno itu. "Hentikan orang itu!" Xiaoyan baru saja berbelok ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera beriak ke jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiaoyan melayang ke arah lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk-nepuk punggung penguasa Swan Brat yang besar saat langkah kakinya mulai menuntun mengelilingi kerumunan dengan kecepatan yang seimbang. Sama seperti Xiaoyan yang hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa marah yang dingin di kerumunan manusia menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kamu sangat ingin mengejar sepupuku yang lebih muda dengan kekuatanmu itu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya."
tapi dia harus melihat merah. Setelah tawa dingin itu terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera ada suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas, setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan 4 kaki. 4 jeritan mengerikan segera dipancarkan, mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penggaris hitam besar yang dimasukkan ke tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangan ke arah pemuda berjubah hitam yang membelakanginya. Tuan, terima kasih banyak. Tuan, terima kasih banyak. Xiaoning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun yang lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru yang wajahnya terpana sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiaoning, pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiaoning yang memiliki dendam dengan Xiaoyan di klan Xiao saat itu. Kamu Xiaoyan? Wajah Xiaoning terkejut penuh saat dia menatap wajah yang tidak dia lihat selama 2 tahun. Kupikir kamu tidak akan mengenaliku lagi, ujar Xiaoyan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini yang tidak benar-benar melihat ke mata ketika mereka masih muda. Bagaimana aku bisa, sepupu yang lebih muda Xiaoyan? Sepupu yang lebih tua Xiaoning melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiaoning, Xiaoyan juga tersenyum, dia menepuk bahunya. Orang-orang ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya, bukankah itu masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dariku. Ini terlalu merepotkan, namun mereka tidak berani menyerangku di akademi. Hari ini ketika aku keluar untuk membeli sesuatu, kebetulan akhirnya aku dilihat oleh orang-orang ini. Xiaoning agak tidak berdaya, dari kelihatannya ini bukan yang pertama kali terjadi. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Sepertinya gadis itu sekarang sangat kehilangan kepolosan yang dia miliki saat itu. Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan ketika dia tumbuh dewasa. Dia sekarang bahkan lebih cantik. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui telah jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut ketika bertemu dengannya lagi, ujar Xiaoning berkata sambil tertawa. Dia kemudian meraih Xiaoyan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sial, aku benar-benar lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Wolling tidak bisa menahan omelan manja Sun Er dan mengambil resiko dipromosikan menjadi instruktur kelas 1 dan memasukkan namamu. Jika kamu absen seperti tahun lalu, instruktur Wolling melupakan promosi untuk 3 tahun berikutnya. Bertahun-tahun. Dia masih menulis namaku? Wajah Xiaoyan benar-benar terpana. Bagaimanapun, bahkan jika kamu tidak di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi adalah salah satu siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 Doushi, seseorang kemungkinan besar akan tersingkir begitu dia masuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiaoning yang tergesa-gesa melambat saat dia menghela nafas. Xiaoyan terkejut, dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiaoning melanjutkan, lupakan saja, bisa datang lebih baik daripada tidak hadir. Bahkan jika kamu kalah, instruktur Wolling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini, masih ada kesempatan yang lain kali. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiaoning menarik Xiaoyan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju akademi kuno. Sebagian acara besar di Akademi Jianan yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam tentu saja merupakan acara yang paling menarik perhatian. Selain itu, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan kompetisi, tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan meremas dan membenturkan kepala saat mereka menyerbu ke kursi stadion. Sepintas itu seperti lautan kepala hitam pekat dan kebisingan melesat ke awan. Pada saat ini ada 2 sosok manusia di tanah terbuka, satu pria dan satu wanita. Keduanya melintas dan bertukar pukulan. Riak Douki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget.
Namun jelas lebih dari setengah tatapan di galeri melihat terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat. Dengan tubuhnya indah berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia terlibat dalam satu pertukaran beresiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatannya yang kuat langsung mengguncang sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih sudah memberiku jalan. Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum setelah mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dia memungkuk ke arah pria itu yang cukup tampan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam perilakunya. Junior Sun Er memang layak menjadi siswa dengan potensi terbesar kali ini. Meskipun pemuda itu telah kalah, dia terus terang sambil tersenyum. Tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu yang seperti teratai membuat orang menjadi santai dan bahagia. Dia segera mengundurkan diri dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan ronde ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri melihat melambai padanya. Instruktur Wolling, Sun Er mengabaikan tatapan panas yang menembak dari sekelilingnya dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita yang berada di sisi platform tampilan dan tersenyum ketika dia berkata, "Sepupu penatua Xiao Yu, gadis kecil menjadi semakin kuat. Kamu bahkan bisa mengalahkan Mo Wen itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini." Seorang wanita cantik mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Ketika dia berjalan, sepasang kakinya panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan yang panas. Yang awalnya menatap Sun Er, kaki panjang memikat itu merupakan senjata pembunuh dalam hal menarik perhatian pria. Semoga Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu duduk di samping instruktur Wolling dan berbicara dengan lembut sambil tersenyum. "Sepupu penatua Xiao Yu, itu apakah Xiaoyan Keke belum datang?" Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik instruktur Wolling ke samping yang tampak santai. Alisnya yang terakhir bagaimanapun memiliki beberapa kecemasan di antaranya. Iya, Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengapalkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur. "Aku juga tidak tahu persis apa yang telah dilakukan orang itu. Saat itu kami sepakat bahwa dia hanya bisa mengambil cuti 1 tahun. Sekarang dia telah menyeretnya selama 2 tahun penuh, apalagi dia masih absen tahun ini. Dia harus segera sampai di sini." Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. "Aku juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih absen," instruktur Wolling, Xiao Yu tertawa getir. Sementara mereka berdua diam-diam berbisik secara pribadi, 3 putaran pertempuran telah berlalu. Seorang pria muncul ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan yang besar. Tatapannya agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa niat untuk menutupinya. Kelas Wan, kelas 3 Sue Beng melawan kelas Huang, kelas 2 Xiaoyan. Saat suara dari kursi wasit jatuh, lapangan terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang dan kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiaoyan telah dikenang dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Lagi pula, inilah pertama kalinya bertemu dengan siswa yang begitu berduri yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja alasan yang lebih besar adalah bahwa selama kompetisi kualifikasi Akademi dalam yang terakhir, itulah satu-satunya nama yang tidak hadir. Oleh karena itu, sekarang setelah mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena kinerja Sun Er yang luar biasa di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun selama 2 tahun ini masih belum ada yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya yang paling bisa didengar orang dari mulutnya adalah yang disebut Xiaoyan Geke. Panggilan yang sangat mesra semacam ini secara alami menyebabkan Xiaoyan yang tidak pernah menunjukkan dirinya menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung banyaknya, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Wolling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekeliling, berharap sosok itu yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka yang telah menjadi sunyi juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang
dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata masing-masing. Xiaoyan, seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pemuda berpakaian putih di peron tampilan yang tidak berpenampilan buruk, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu mengejutkan orang yang telah bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baishan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya juga tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Penyihir kecil, duduklah dengan benar, bertingkah begitu lancang di depan umum. Di mana kesopananmu? Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa menahan diri untuk tidak meniup janggutnya dengan marah ketika dia melihat posturnya dan kata-kata khusus yang independen darinya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi mutar matanya ke arah lelaki tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus. Untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah akademi luar, jika terserah aku telah lama menendang Xiaoyan keluar dari akademi. 2 tahun cuti, betapa sombongnya dia. Tidak ada pilihan, gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak itu. Pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepalanya, segera menyuarakan pikirannya. Namun jika dia masih absen tahun ini, maka aku tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang bahwa kamu berharap Xiaoyan bisa muncul selama beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah itu menatap lelaki tua itu dengan pandangan buram saat dia berkata, aku harap juga begitu. Pria tua itu menghela nafas, perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana hening berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiaoyu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk ketika dia melihat wajah instruktur Wolling yang penuh kekecewaan, duduk juga di sebelahnya. Sun Er menunduk, dia menarik lengan instruktur Wolling dan dengan lembut berkata, instruktur, maafkan aku. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Instruktur Wolling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyum yang menghibur. Tidak apa-apa, paling-paling aku akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi. Instruktur Wolling berdiri dan berkata kepada Xiaoyu dan Sun Er. Melihat matanya agak memerah, tampaknya dia tidak sebebas dan semudah yang dia pura-pura dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama menghela nafas kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun mereka baru saja berdiri ketika tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, dia ada di sini. Apa? Di sisinya Xiaoyu dan yang lainnya juga terkejut karena tidak mendengar dengan jelas. Tepat saat pertanyaan Xiaoyu jatuh, suara angin kencang yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik perhatian semua orang. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.